Melati kuntum, tumbuh melata, sarang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulainya kata. Saya mulai membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dewan Juri. Halo teman-teman seluruh Nusantara. Apa kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Afifah Khairunisa. Afifah bersekolah di SDIT Kerok 2, Kota Bengkulu. Nah teman-teman, kali ini Afifah bakal bercerita dengan judul Malin Kundang. Cerita yang berasal dari Sumatera Barat. Isak tangis terdengar memecah malam. Jangan tinggalkan ibu, nak, pinta ibu. Malin pun memeluk ibunya dengan sayang dan berkata, "Jangan khawatir, Bu. Malin melakukan ini agar Malin bisa menjadi orang kaya. Nanti Malin akan menjemput ibu," kata Malin. Melihat kesungguhan hati anaknya, ibunya pun hanya bisa mengangguk. Baiklah kalau begitu. Ibu hanya bisa mendoakanmu, nak. Malin pun pergi merantau. Dia sudah bosan hidup miskin. Selama ini, ia selalu melihat ibunya bekerja keras membantu para nelayan membongkar muatan. Upah yang dapat ibunya pun juga tidak cukup untuk hidup mereka. Malin jadi sering menahan lapar. Apalagi ia berharap punya baju yang bagus. Tapi itu tidak mungkin. Aku berjanji akan membahagiakan ibuku, janji Malin sambil menaiki kapal yang membawanya merantau. Hari demi hari berlalu. Malin bekerja dengan sangat baik. Ia bekerja dengan Saudagar Rahman. Saudagar Rahman amat suka padanya. Selain pekerja keras, Malin orangnya juga jujur. Itulah sebabnya Saudagar Rahman tidak keberatan saat Malin mengutarakan niatnya untuk menikahi putrinya. Baiklah kalau begitu, mintalah kedua orang tuamu untuk melamar putriku, pinta Saudagar Rahman. Maaf, tapi orang tuaku sudah meninggal, jawab Malin. Malin berbohong karena ia merasa tak pantas ibunya berbesan dengan Saudagar Rahman yang begitu kaya. Pernikahan pun diadakan dengan meriah. Setelah pernikahan dilangsungkan, Saudagar Rahman memanggil Malin dan juga putrinya. Malin, sepertinya sudah waktunya untuk aku istirahat. Jadi, akan kuwariskan usaha dagangku ini untukmu dan juga putriku, pinta Saudagar Rahman. Baiklah, akan kujaga sebaik mungkin usaha dagang ini bersama istriku. Sekarang Malin sudah menjadi pengusaha muda yang amat kaya raya. Tetapi dia lupa pada ibunya.
Suatu hari saat maling pulang ke rumah, ia dikejutkan dengan kabar gembira. Nah, teman-teman, mau tahu nggak kabarnya apa? Oke, dikasih tahu nih ya. Ternyata istrinya hamil. Malin begitu amat gembira. Ia meminta istrinya untuk lebih berhati-hati dan menjaga kehamilannya. Dia pun juga menuruti semua permintaan istrinya. Suatu hari istrinya ingin jalan-jalan. Aku bosan di rumah. Ayo kita berkeliling menaiki kapal, pinta istrinya. Malin pun menuruti permintaan istrinya. Tak terasa kapal yang dinaiki Malin dan juga istrinya mendekati pantai air manis. Hati Malin berdebar kencang. Itu tempat kelahirannya. Malin langsung menyuruh awak kapal untuk berbalik dan menjauhi pantai air manis. Namun Malin terlambat. Istrinya sudah suka pada ikan-ikan yang ada di sana. Mau tak mau, Malin harus mengikuti permintaan istrinya. Setibanya di pulau tersebut, Malin dan istrinya menyapa para nelayan. Di situ, Malin berharap agar ibunya tidak ada di sana. Ternyata dari kejauhan, ibunya melihat Malin dan juga istrinya. Apakah itu Malin? Malin, Malin anakku, akhirnya kamu menepati juga, nak. Seru ibu sambil mendekati Malin dan juga istrinya. Malin, akhirnya kamu menepati juga, nak. Ibu rindu sekali padamu. Di sini, ibu kesepian tidak ada kamu. Pinta ibu. Di luar dugaan, Malin malah menghardik ibunya. Hai wanita tua, siapa kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku? Ibuku sudah meninggal. Teriak Malin. Jika memang begitu ibumu, kau tak boleh berbicara seperti itu kepada ibumu. Nasihat istrinya. Tapi dia bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Jawab Malin. Ibunya pun menangis dan bersumpah. Dia tak menyangka anaknya telah mengingkarinya. Setiap kali air matanya menetes, guntur menggelegar. Semakin deras air matanya menetes, petir pun menyambar. Langit menjadi gelap. Hujan turun deras sekali. Berhentilah menangis. Kau bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal. Teriak Malin. Setelah Malin mengatakan kata-kata tersebut, tiba-tiba tubuhnya terasa kaku. Oh, tidak. Kakiku. Kenapa terasa seperti ini? Ibu, ampuni aku, Bu. Malin panik setengah mati. Dan perlahan-lahan tubuhnya menjadi batu. Ibunya yang menyaksikan ini hanya bisa terdiam dan menangis melihat kejadian ini. Nah teman-teman, pelajaran yang dapat dari kisah ini adalah kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Dan hormatilah mereka ya. Sebelum Afifah pamit, Afifah mau pantun dulu nih. Ke warung beli ciki, cakep. Belinya lebih dari satu.
Cakep. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.